Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas sebuah firmware ya. Ini sebenarnya sudah lama firmware ini mau tak share Lur, tapi belum sempat karena ada beberapa yang perlu saya tambahkan. Jadi firmware ini support yang namanya WiFi ya, bisa WiFi tapi untuk tipe B860H, mau versi 1, versi 2 itu bisa ya. Dan itu bisa kalian langsung gunakan. Nah, untuk kelengkapannya apa saja, kita langsung aja ke dalam layar Lur. Kita sudah berada di layar ya, dan di sini kita akan cek dulu untuk WiFi-nya. Kita konekkan ke dalam WiFi OpenWrt-nya dulu. Nah, di sini saya masih pakai router ya, yang ini ya. Dan ini WiFi ini, kenapa ini namanya WiFi SDN1TGN? Karena ini akan saya pasangkan besok ya, besok ini. Ini mau saya pasangkan ke sekolah. Jadi mau saya pasang ke sekolah Lur ya. Nah, untuk WiFi-nya, WiFi STB-nya yang ini ya, OpenWrt Ario yang ini. Ini kita langsung klik connect aja. Nah, ini adalah WiFi dari STB-nya ya. Sambil kita tunggu, nah ini udah connect OpenWrt Ario. Nah, ini langsung aja kita akses 192.168.1.1. Nah, untuk passwordnya Lur, ini passwordnya saya ubah ke admin 1 ya. Lalu kalian login aja. Nah, nanti akan masuk seperti ini Lur. Untuk tampilan awalnya seperti ini ya, dia polosan seperti ini, ya nggak polos ya. Nah, ini kedetek, ini laptopku dan ini adalah router yang WiFi tadi ya, WiFi sekolah tadi ya. Nah, ini adalah yang bawah untuk WiFi-nya ya, kedetek di bawah. Oke, ini nama WiFi-nya, SSD-nya yaitu OpenWrt Ario dan ini tanpa password. Selanjutnya yang saya tambahkan itu di sini ya. Oh iya, untuk versinya ini OpenWrt 21.02.3 yang LE24. Nah, untuk di sini saya tambah yang namanya bandwidth. Jadi kalau kalian misalkan pengen nih pakai yang lama LE24 terus pengen ada namanya monitoring seperti ini kita cek satu. Nah, di sini ada yang namanya hostname ya. Kita menggunakan yang connect ini apa namanya? Ada TLWR840N ini ya. Atau router. Karena di sini cuma satu yang connect, maka yang kedetek ini. Dan satu lagi karena mana ya? Waduh, nggak kedetek ya. Belum ya. Di sini yang saya tambahkan itu sebentar Lur. Yang saya tambahkan itu ada di speed limiter ya. Di sini ada saya tambahkan speed limiter. Dan mcos juga masih ada nggak ya yang sebelumnya ada ya, masih ada mcos, jadi kalian bisa pilih salah satu. Dan di bawah ini ada lagi nggak ya, oh nggak ada ya. Nah, untuk menunya di atas ini saya rubah ya, di sini ada menu, ini sebenarnya menu ya, home atau home ya. Jadi kembali ke sini, kalau kalian pakai mobile ini akan muncul ya, kalau pakai handphone nih dia akan muncul seperti ini, tinggal klik nanti akan masuk seperti ini. Lalu yang saya tambahkan lagi di sini Lur, ada kernel ini saya rubah ke 5.4.185 karena ini yang support untuk WiFi on. Nah, di sini kita lihat di bagian network, di sini ada wireless ya, kita klik yang bagian wireless dan ini sudah posisi dalam keadaan on ya. Dan untuk merubah WiFi-nya kalian bisa di sini edit aja. Nanti tinggal kalian rubah WiFi dan kalian tambah password di wireless security ini ya. Tinggal kalian tambahkan sendiri. Lalu pilih yang medium security atau yang yang medium ini ya, nggak apa-apa ya. Biasanya saya pakai ini terus tinggal isi. Oke, itu untuk masalah WiFi-nya. Nah, kalau kalian misalkan pakai access point only ya, ini tinggal kalian disable aja supaya nggak hidup WiFi-nya. Walaupun toh nanti di lock juga tetap hidup, tetap nongol-nongol gitu ya. Di lock, di sistem lock kalau nggak salah. Di sini di sistem lock, di sini akan tetap muncul. Cuman ya nggak masalah lah ya. Untuk masalah seperti ini kalau kalian mungkin orangnya terlalu detail masalah sistem ya mungkin ngaruh. Tapi kalau kita hanya sebagai pengguna, menurut saya ini nggak masalah. Yang penting masih tetap bisa digunakan ya. Nah, yang saya update lagi hanya masalah icon aja ya, menunya saya rubah dikit.
Dan di sini ada namanya tutorial ya. Kalau kalian misalkan bingung tutorialnya yang mana, tinggal klik aja bagian tutorial ini. Di sini sudah tak sediakan lor untuk beberapa paket-paketan. Kalau misalkan kalian mau unlock STB nih, di sini ada apa itu OpenWRT, juga ada penjelasannya. Cuman kalau mau detailnya itu langsung ke YouTube aja seperti ini ya. Cuman di sini sudah tak pisah-pisah. Di sini ada Akrab, ada Ilpad, ada Bayu, ada Edu si kuning atau Indo ya si M3. Dan ini ada Ilmupedia lagi atau Ilpad yang menggunakan OpenClass. Ini tambahan-tambahan sedikit aja ya. Dan di sini juga sebenarnya ada yang tak rubah, tak hilangkan. Di bagian mana tadi ya, service speed limiter ya. Speed limiter ini sebenarnya tak rubah dikit di bagian startup. Jadi kalian harus jalankan secara manual ya speed limiter ini. Tinggal klik di startup, sistem startup, terus yang merah ini klik enable, lalu tinggal start. Ini di enable dulu sampai seperti ini ya, sampai warna merahnya hilang. Karena saya nggak suka menggunakan speed limiter di OpenWRT, maka saya matikan. Oke lor, selanjutnya yang nggak saya hilangkan masih banyak ya. Masih ada load balancing, ada macam-macam lah ya. Ada adblock sebenarnya nggak tak pakai juga di sini. Tuh, saya nggak suka pakai adblock, maka di sini tak biarkan dia disable. Kalau saya biasanya kalau pengen ngelimit itu ya, kalau menggunakan OpenWRT itu sukanya pakai mcos limit. Nah, di sini ada yang tak update juga lor. Di sini ada yang namanya OpenClass. OpenClass-nya saya update ke versi, kita klik di global setting. Nah, ini ya, versi 45.41 dan ini sudah support WSS. Nah, untuk mengetahui support WSS itu kalian masuk ke config editor. Lalu kalian lihat core-nya. Nah, ini di class metanya ini ukurannya 20 MB ya, nih ya. Tuh, ukurannya dia 20 MB. Kalau dia sudah support yang namanya WSS. Atau kalau kalian pengen gunakan ini seperti apa? Tutorial flag saya yang terakhir itu kan pakai WSS ya. Ini sudah support. Nah, di sini ada menu tambahan ya, tak tambah ke proxy dan rule. Jadi kalian kalau misalkan mau edit apa namanya proxy provider ini langsung klik edit aja, tuh bisa langsung diedit. Nanti kalau ada kesalahan biasanya ada keterangan seperti ini lor nih. Oh, nggak muncul ya, biasanya ada muncul di sini. Sebentar, coba kita tulis passing. Nah, dia akan seperti ini lor ya. Kalau nanti ada kesalahan dia akan warna merah seperti ini. Dan ini berarti salah ya. Kalau formatnya salah maka kita hapus tuh ya. Dia kalau salah akan tanda merah tuh, lebih enaknya di situ ya. Di rule juga sama, tinggal kita klik rule. Misalkan kalian rule sosmed, tinggal diedit aja, tinggal rubah-rubah saja ya. Dan saya sarankan kalian jangan menggunakan yang IP seperti ini ya. Ini kalian hapus saja kalau kalian mau hapus. Saya lebih menyarankan kalau kalian menggunakan yang ini nih lor, yang menggunakan domain. Itu untuk penjelasan sedikit tentang rule ya. Oke, selanjutnya ada config editor, tetap sama aja ya. Di sini sama aja, hanya saja beberapa aja tadi yang tak update. Dan di sini ada yang tak copot juga, yang modem ya. Yang bagian about-nya saya ganti ke tutorial. Di sini kalian bisa langsung tonton langsung di OpenWRT-nya tuh. Bisa langsung ditonton. Nah, di sini nanti kalau misalkan ini nggak saya update ya, ini nggak, kalau yang di sini nggak update ya sebenarnya ya. Ini hanya tambahan aja. Dan ini kalau misalkan nggak ada internet apakah kebuka ya? Nggak akan kebuka lor. Kalau nggak ada internetnya itu nggak akan kebuka. Tenang aja, ini nggak akan lelet kok. Mungkin itu aja ya untuk penjelasan masalah untuk firmware yang saya gunakan saat ini lor. Ya, ini firmware yang saya gunakan saat ini dan ini cukup stabil. Dan kenapa stabil? Karena saya menggunakan, ini sudah saya gunakan juga di
HG680p dan P860H yang versi 2 itu punya saya sendiri ya, itu cukup stabil dan sampai sekarang masih saya gunakan lor. Yang mau menggunakan firmware ini tinggal kalian download aja di deskripsi ya, itu nggak saya password, tinggal kalian ikuti aja, klik download dan kalian lewati aja iklannya. Kalian nggak disuruh bayar, nggak disuruh nonton sampai akhir, tapi ini adalah firmware yang mungkin kalian butuhkan juga. Nah, untuk bagian ini net monitor ini sudah tak lengkapi sesuai yang ada di sini ya. VLAN ini bisa ditambah sebenarnya. VLAN ini nanti akan otomatis lor ya. Kalau kalian misalkan modemnya di VLAN 1 yang ETH0.200 ya, yang 200 ini akan muncul otomatis di sini dan bisa langsung digunakan. Kalau kalian menggunakan VLAN atau router yang ID-nya 200 atau VLAN ID-nya 200 dan ini bisa langsung digunakan. Oke lor, mungkin itu aja dulu ya untuk masalah penjelasan sedikit firmware yang saya oprek-oprek dikit ini yang ala kadarnya ya. Kalian tinggal download aja di bawah. Dan untuk yang versi HG680p itu belum sempat saya upload ya. Nanti mungkin di lain waktu kita akan upload juga. Kalau kalian mau nanti tulis aja di kolom komentar ya lor. Nanti akan saya upload juga untuk di video selanjutnya. Kalau kalian mau firmware yang seperti ini, atau kalau kalian pengen request nih, misalkan di bagian tutorial ini tambah mas, tambah misalkan untuk yang bagian-bagian kayak paketan lain lah, misalkan boleh silahkan request saja, nanti di sini akan saya tambah lor. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam seduluran.